Perkenalkan, nama saya Tonya Imelda Patricia. Saya adalah mahasiswi dari Stikasi Bangsa. Saya akan menjelaskan tentang siklus pencatatan akuntansi. Saya akan mempresentasikan dari tugas akhir lab akuntansi dengan Ibu dosen atau Ibu pengajar Ratna Mutu Manikam, SE MAK. Nah, siklus pencatatan akuntansi adalah suatu proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Jadi siklus dimulai dari terjadinya transaksi sampai laporan keuangan pada akhir suatu periode. Saya akan lebih masuk ke dalam jurnal. Nah, suatu jurnal adalah suatu formulir yang digunakan dalam mencatat secara sistematis dan kronologis semua kegiatan transaksi yang terjadi sesuai urutan tanggal ke tabel-tabel yang mencantumkan keterangan serta jumlah nominal, debit atau kredit, serta memiliki nilai akhir yang harus seimbang. Nah, langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi transaksi. Akuntansi atau akuntan harus mengidentifikasi transaksi karena dapat dicatat dengan benar atau sehingga dapat dicatat dengan benar. Nah, tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan dan dapat dinilai dari segi unit moneter secara objektif. Nah, transaksi yang akan dicatat harus memiliki bukti. Jadi kalau misalnya tidak ada bukti, transaksi tidak dapat dicatat atau dilaporkan dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, biasanya bukti transaksi itu berupa kwitansi, nota, faktur, bukti kas keluar. Nah, bukti transaksi tersebut harus sah dan diverifikasiin. Dan ada fungsi analisis, jadi di identifikasi ini ada fungsi analisis, fungsi catatan, dan fungsi historis. Fungsi analisis ini setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian diruntut akan ditaruh atau dicatat dalam apa, atau biasanya kita menentukan perkiraan yang di debit mana dan perkiraan di kredit mana, sehingga jumlah serta jumlahnya juga masing-masing harus sama. Nah, fungsi pencatatan ini ialah mencatat transaksi keuangan dalam kolom debit dan kredit serta keterangan yang perlu dicatat. Fungsi historis ialah mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Jadi kita harus mencatat sistem atau pencatatan transaksi jurnal kita tuh harus kronologis, karena kalau misalnya tidak kronologis maka semuanya bakal tidak beres. Nah, jenis-jenis jurnal. Jenis-jenis jurnal ada jurnal khusus, jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal pembalik. Nah, di jurnal khusus ini ada 4. Ada jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal pembelian. Konsep dari pencatatan akuntansi ialah aktiva sama dengan hutang plus modal. Nah, aktiva itu yang kita dapat, hutang itu kewajiban, gitu. Modal itu yang modal itu yang kita keluarin untuk perusahaan kita, gitu. Menjalankan suatu perusahaan. Nah, di sini saya menaruh saldo normal dari akun-akun. Nah, nama akun di sini ada aktiva, jadi aktiva bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, kewajiban bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal pemilik bertambah di kredit, berkurang di debit. Prive bertambah di debit, berkurang di kredit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, bentuk jurnal biasanya ada nama perusahaan, ada nama jurnal apa yang mau kita tulis atau kita kerjakan, dicatat. Nah, dan ada per tanggal, bulan, dan tahun. Jadi ada buktinya gitu, kita menulis secara selama berapa periode. Nah, tanggal merupakan hal penting karena memungkinkan kapan terjadinya transaksi. Nah, nama akun kita harus tulis nama akunnya apa dan apa aja. Ada ref, ada debit, dan kredit. Ini debit sama kredit kita akan menulis nominal. Nah, saya akan menjelaskan atau saya
memberitahukan ada contoh transaksi. Di sini ada jurnal, ada contoh transaksi pada tanggal 1 Januari 2000. Bu Rizka menyetorkan uang ke PT Asia Jaya sebesar 20 juta sebagai setoran modal. Nah, kas bertambah 20 juta, modal bertambah 20 juta. Nah, jurnalnya ada tanggal ada 1 Januari, bulan yang 1 Januari 2000. Nah, nama akun sini kas bertambah di debit saldo normalnya. Nah, modal Bu Rizka kenapa dikredit padahal dia bertambah ya? Karena saldo normal modal ialah dikredit. Nah, contoh transaksi kedua ini ada pada tanggal 4 Januari 2000. Perusahaan membeli sebuah mobil seharga 5 juta secara tunai. Kendaraannya bertambah sebesar 5 juta, kasnya berkurang sebesar 5 juta. Jadi, kasnya berkurang karena kita membelinya secara tunai. Apabila kita membelinya secara kredit, maka yang pertama adalah utang kita. Tanggal 4 Januari 2000, nama akun kendaraan bertambah di debit, dan ada kas, kendaraan pada kas berkurang di sebelah kredit sebesar 5 juta. Contoh transaksi pada tanggal 7 Januari, membeli mesin fotokopi seharga 1 juta secara kredit. Nah, di sini baru secara kredit, peralatan bertambah 1 juta, hutang bertambah 1 juta. Jadi, pada jurnalnya ialah ada tanggal 7 Januari 2000, nama akun peralatan pada hutang masing-masing 1 juta. Di debitnya 1 juta, di kreditnya 1 juta. Nah, di sini ada contoh transaksi pada tanggal 10 Januari 2000 dibayar beban telepon sebesar 500 secara tunai. Jadi, perusahaan itu membayar beban atau keperluan dari suatu perusahaan tersebut. Nah, biaya telepon itu ada 500, biaya telepon yang pertama 500, kasnya berkurang 500. Di tanggal 10 Januari 2000, nama akun beban telepon pada kas. Debitnya 500, begitupun juga dengan kreditnya 500. Pada transaksi tanggal 15 Januari 2000, diterima pendapatan dari jasa fotokopi sebesar 2 juta. Jadi PT Risia ini itu PT jasa gitu. Dia melakukan jasa, bukan dari. Jadi kasnya bertambah sebesar 2 juta, pendapatannya juga bertambah sebesar 2 juta. Kas bertambah ada di sebelah kredit, pendapatan bertambah ada di sebelah kredit. Jadi ditulis 15 Januari 2000, kas pada pendapatan masing-masing sebesar 2 juta. Nah, contoh transaksi pada tanggal 20 Januari, dibayar asuransi sebesar 500.000 secara tunai. Biaya asuransi atau biasanya beban asuransi bertambah 500, kas berkurang 500. Nah, tanggal 20 Januari 2000, nama akunnya beban asuransi pada kas. Jadi debitnya 500, kreditnya 500. Jadi masing-masing 500. Nah, pada contoh transaksi tanggal 21 Januari 2000, perusahaan telah menyelesaikan jasa fotokopi sebesar 1 juta, tetapi uangnya belum diterima. Jadi kita melakukan orang tersebut, misalnya saya punya perusahaan, saya perusahaan jasa yaitu fotokopi. Jadi ada seseorang yang fotokopi kepada saya, tapi uangnya belum gitu. Jadi piutang bertambah di 1 juta, pendapatannya bertambah 1 juta. Nah, tanggal 21 Januari 2000, piutang pada pendapatan. Nah, piutang bertambah di sebelah debit. Nah, kalau pendapatan bertambah di sebelah kredit. Nah, masing-masing sebesar 1 juta. Nah, ini jurnal umum dari semua transaksi. Jadi, ketika kita ngituin jurnal sesuatu, kita masukin ke jurnal umum. Nah, di sini ada tanggal 1, ini dari tadi tanggal yang sebelum-sebelumnya saya jelaskan contoh transaksinya. Tanggal 1 2000 kas pada modal 20 juta, kas pada modal Bu Rizka masing-masing 20 juta. 4 Januari 2000 jual kendaraan kas 5 juta, kendaraan pada kas masing-masing 5 juta.
7 Januari perawatan pada utang masing-masing 5 juta. 10 Januari beban telepon pada kas masing-masing 500.000. Dan tanggal 15 Januari kas pada pendapatan masing-masing 2 juta. Pada tanggal 20 Januari 2000 beban asuransi pada kas masing-masing 500. 21 Januari 2000 piutang pada pendapatan masing-masing 1 juta. Jadi semua total debit dan kredit itu masing-masing kita debit semua dari 20 juta, 5 juta, 5 juta, dan 500, 2 juta, 500, dan 1 juta. Ditambahin semua, maka hasilnya 34 juta. Dan kreditnya juga, begitupun juga kreditnya ditambahin semua. 20 juta, 5 juta, 5 juta, 500, 2 juta, 500, dan 1 juta. Nah, semuanya hasilnya 34. Sekian dari penjelasan atau presentasi saya. Kiranya presentasi atau penjelasan yang saya jelaskan ini bisa membantu kalian semua tentang akuntansi. Jadi jangan terlalu merasa akuntansi terlalu susah gitu guys. Jadi kita harus semangat dalam melakukan apa, karena akuntansi itu benar-benar sangat-sangat bermanfaat banget dalam kehidupan kan, bagi perusahaan atau bisnis-bisnis kecil kita gitu. Jadi kita bisa tahu berapa pengeluaran kita, berapa pendapatan kita, berapa modal untuk membuka usaha tersebut gitu. Nah, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya, punya Imelda Patricia, dan jangan lupa like, comment, and share, dan pokoknya selalu semoga kalian semua selalu bahagia. Terus pokoknya di share ya video ini, jangan lupa komen kira-kira mau bahas apa lagi. Dan thank you banget buat kalian semua yang udah lihat video saya pokoknya. Dan bye bye. Terima kasih.